Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mulai persekutuan doa pagi hari ini dengan menaikkan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, hendak mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk pimpinan-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kasih-Mu, rahmat-Mu, berkat-Mu, dan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh dapat tidur dengan nyenyak, bangun dalam tubuh yang sehat dan dapat mengikuti persekutuan doa pagi hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati puji-pujian kami, doa-doa kami, serta sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Yoga. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan agar kami dapat menerima firman itu dengan baik dan kami renungkan firman itu siang dan malam serta kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati Pak Yoga dengan persiapan-persiapannya ya Tuhan, biarlah firman itu sebetulnya datangnya daripada-Mu saja ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa pagi hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan pujian dari PPR 2 nomor 552 Intan dan Permata. Ini jarang kita dengar ya ibu-ibu. Kita sama-sama berlatih menyanyikan lagu ini dengan keroncongan ya Ibu. Engkau cari intankah duk mahkota Yesusmu, ingat di dalam lembah ada intan yang bermain. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa yang sesat, segera cari dan bawalah untuk mahkota rajamu. Bawalah kepadanya intan yang disucikan dengan darah yang kudus hingga suci cemerlang. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa yang sesat, segera cari dan bawalah untuk mahkota rajamu. Kami persilahkan kepada Pak Yoko untuk membawakan firman Tuhan. Oh, suara saya udah bunyi ya. Oke. Boleh ditampilkan bahan presentasinya. Ya, baik. Terima kasih. Oke, pagi hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan tentang sola fide. Kita mulai dengan berdoa dulu ya. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bertemu Tuhan dalam satu persekutuan, walaupun melalui Zoom Tuhan, tapi ini adalah satu fasilitas yang Kau sendiri Bapa sudah berikan bagi kami menjadi satu anugerah supaya kami Tuhan boleh bersekutu dan boleh saling menguatkan di dalam Engkau. Bapa di sorga, sebentar kami akan
belajar mengenai firman-Mu, Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan hikmat bagi kami dan juga bagi segenap pendengar bahwa Engkaulah Tuhan yang begitu mengasihi kami dan menghendaki kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam roh-Mu. Pimpin Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Baik, judulnya Sola Fide ya. Sola Fide itu artinya adalah hanya dengan iman saja ya. Tapi kalau kita ngomong hanya dengan iman saja begitu agak sulit. Maksudnya apa ya? Jadi keselamatan itu hanya didapat melalui iman saja. Baik, kita masuk ke screen yang pertama. Oke, nah di sini ada satu pertanyaan. Sebetulnya iman itu apa sih? Gitu, ya, apakah iman itu? Kalau orang sekuler di dunia, sebetulnya kalau kita ngomong soal iman, dia akan bilang, saya sih baru beriman kalau ada buktinya. Tanpa bukti, beriman itu sama dengan orang bodoh, membabi buta, berisiko, sia-sia gitu ya. Dan itu menyebabkan seseorang itu sebetulnya segala sesuatu yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia nikmati, baru dia bisa percaya eh, itu memberikan sesuatu yang berguna bagi dirinya. Ya, kemudian kalau kita lihat seorang yang beragama lain, ya, di sini saya sebut Islam misalnya. Dia bilang saya beriman karena orang tua saya ngajari, karena teman-teman saya bilang beragama itu sama dengan saya, ya sesama Islam misalnya, itu berarti kamu adalah orang beriman. Nah, apakah cukup hanya sekedar beriman itu saja? Karena sebetulnya beriman itu harus ada tujuannya. Kalau beriman hanya supaya saya percaya saja, nanti kita akan belajar bahwa yang beriman hanya untuk percaya saja itu sebetulnya adalah hal yang sama juga, sia-sia gitu ya. Kemudian bagaimana dengan seorang Kristen? Ya, bagaimana dengan kita? Orang yang sudah belajar dan ada sebagian dari kita mungkin yang dari kecil sebetulnya sudah diajar secara Kristen gitu ya. Kemudian cuma mengenai iman itu sendiri bisa jadi sebetulnya tidak memahami atau tentang iman itu sendiri masih bingung gitu. Oh, iman itu jadi saya percaya bahwa Tuhan itu ada gitu misalnya. Ya, mari kita belajar saat ini sebetulnya apa iman. Screen berikutnya. Oke, nah di sini ada bagian yang saya tulis tentang ketidakpercayaan. Ya, sebetulnya orang itu kebanyakan ya seperti yang ada di slide pertama, yang pertama, orang itu baru bisa percaya hanya kalau sudah melihat gitu. Orang itu baru bisa yakin dengan apa yang dia harapkan itu bila dia sudah melihat hasilnya di depan mata atau sudah melihat barangnya di depan mata. Ya kalau kita dijanjikan, oke okay, besok saya beliin kamu TV, ya misalnya, tapi TV-nya nggak datang-datang, kamu percaya nggak? Kemungkinan besar tidak percaya, ya. Apalagi kalau orang itu justru sebetulnya orang yang hubungannya dengan kita tidak baik, misal. Nah, sekarang kita lihat tentang murid-murid Yesus. Kita buka dari Matius 16, ayat 5 sampai 9. Oke, firman Tuhan, oh, Matius 16, saya salah. Matius 16, ayat 5 sampai 9. Oke, tentang lagi orang-orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu perbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Ya, di sini menunjukkan bahwa sebetulnya eh, bukan saja orang-orang zaman sekarang atau orang yang bahkan keyakinannya berbeda,
Bahkan orang yang ada di hadapan Yesus sendiri itu masih seringkali itu nggak apa sih namanya, nggak menyadari atau lupa, cepat sekali lupa tentang mujizat, tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Jadi waktu mereka hidup pada zaman itu, mereka tidak mengharapkan Yesus itu sebagai uh, orang yang memang bukan berpikiran tentang makanan doang gitu. Mereka mengharapkan Yesus itu sebetulnya sebagai orang yang menyelamatkan mereka gitu. Tetapi mereka juga ternyata adalah seorang yang berpikiran pendek tentang Yesus. Dianggapnya Yesus itu hanyalah orang biasa yang lain, ya, senang roti, senang apa namanya, dipuji-puji, senang nanti menjadi raja gitu. Itu menunjukkan bahwa dia tidak percaya bahwa Yesus itu hadir di dunia. Itu tujuannya adalah untuk melakukan misinya, ya. Kemudian mari kita lihat lagi dari Markus 4 ayat 36 sampai 40. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi sebetulnya yang namanya tidak percaya itu bukan sekedar melihat, tapi dia harus tahu tujuan daripada Yesus itu sendiri dan kemampuan yang Yesus lakukan gitu. Seperti tadi soal roti. Kalau cuma soal roti mah Yesus gampang banget, jangankan cuma bawa satu, nggak bawa aja Tuhan bisa bikin gitu kan ya. Tapi dia tetap menganggap bahwa Yesus adalah seperti mereka sendiri gitu. Kepercayaannya tidak baik gitu ya. Kemudian seperti ini juga tentang adanya angin ribut. Mereka itu tidak yakin bahwa dengan adanya Yesus mereka sebetulnya sudah pasti akan terjaga. Karena apa? Karena misinya Yesus itu sebetulnya belum selesai, masih dalam perjalanan. Dan Yesus sendiri hadir di situ. Dan nampaknya kalau lihat di sini sebetulnya Yesus sedang mengungkapkan dengan peristiwa-peristiwa yang mereka hadapi bahwa kepercayaan mereka itu adalah kepercayaan yang tidak tepat. Ya, salah sehingga dibilang mengapa kamu tidak percaya? Sebetulnya agak agak membingungkan kenapa kok angin ribut kemudian ada hadir Yesus di situ, apa hubungannya dengan tidak percaya sebetulnya, ya. Mari kita buka lagi dari Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata pada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi sulit bahkan murid-murid pun untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat, Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Ya, oke, kita teruskan ke ayat yang berikutnya. Ini mengenai setan. Bagaimana dengan setan? Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi sebetulnya yang namanya percaya itu bukan cuma, oh iya betul Tuhan itu ada satu. Oh iya betul Yesus itu adalah seorang yang luar biasa, apa namanya, memiliki mujizat yang banyak. Tapi sebetulnya yang dipentingkan bagi Tuhan, iman itu bukan iman. Itu adalah yang dia lihat, yang dia ketahui, ya, bukan apa yang apa namanya sebetulnya Tuhan mau kita harapkan itu. Tuhan maunya kita mengharapkan keselamatan melalui Dia, bukan bukan kita mengharapkan untuk memperoleh apa yang kita mau dengan kemampuan dari kepala kita gitu ya. Seperti setan percaya Allah itu satu. Tapi sebetulnya dia tidak memiliki
ke apa namanya pengharapan seperti yang Tuhan sendiri inginkan gitu ya, sehingga sebetulnya itu bukan iman, itu namanya cuma tahu gitu ya, melihat. Orang Israel gimana? Kita buka dari Mazmur 17 ayat 22. Mazmur 78 ayat 17 sampai 22. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan banjir sungai-sungai. Tapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di sini yang Tuhan mau, ya ada di hati kita, ada di kepala kita, ada dalam kehidupan kita adalah kita tahu bahwa Allah itu menyelamatkan, itu yang utama. Jadi jangankan roti, keselamatan aja Tuhan mau kasih gitu ya. Jadi hal-hal yang sepele-sepele yang kita pikirkan dan itu menyebabkan sebetulnya kita tidak memiliki iman yang benar, iman yang Tuhan harapkan ada dalam diri kita. Tetapi kita cuma apa yang kita lihat, tapi pengharapannya sebetulnya bukan seperti yang Tuhan inginkan kita berpengharapan. Ya, Lukas 16 ayat 30 dan 31. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepada, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi segala sesuatu hanya apa yang dia lihat, itu aja yang dia percaya. Padahal sebetulnya kalau kita udah lihat barangnya, sudah lihat ada, ya udah nggak ada gunanya lagi namanya percaya. Ya, karena itu kita sudah dapat. Nah, sedangkan kalau pengharapan kita untuk selamat, sampai kita mati, kita tidak akan pernah melihat gitu. Ya, dan kita yang penting adalah harus percaya bahwa Allah sudah memberikan kita ya anugerah keselamatan. Dan itu baru bisa kita terima kalau iman itu menetap dalam diri kita, iman yang menyatakan bahwa saya akan diselamatkan dari janji Tuhan. Itulah iman yang diperlukan gitu. Kalau orang Efesus gimana? Kita lihat kisah Rasul 19 ya. Ini kira-kira sama kayak kita sih sebetulnya zaman ini. Kisah Rasul 19 ayat 8 dan 9. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Kita tiap minggu ke gereja, ikut persekutuan terus-terusan. Hamba Tuhan di hadapan kita bisa jadi hamba Tuhan yang kaliber dunia gitu ya. Gimana dengan Paulus, kaliber apa coba? Ya, dia adalah seorang yang sungguh-sungguh ditunjuk oleh Tuhan dengan mujizat yang luar biasa. Tapi kenyataannya ya sudah ada berapa bulan di situ? 3 bulan mengunjungi rumah ibadat, mengajar dengan berani. Jadi seorang pengajar, seorang hamba Tuhan, seorang yang menyampaikan firman, itu memang tidak bisa berharap bahwa orang yang ada di hadapannya itu walaupun sudah diajarkan kebenaran sampai luar biasa, itu bisa memiliki iman yang benar, memiliki keyakinan yang benar, memiliki apa iman sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Ya, nah bagaimana dengan orang non Kristen di Indonesia? Ini yang saya tulis di sini adalah salah satu komen yang saya tangkap dari eh, dari media sosial gitu ya. Katanya Yesus disalib menebus dosa manusia. Terus dia nebusnya kemana?
dan ke siapa. Jadi mereka sama sekali tidak paham. Kalau ditanya, kamu orang beriman? Jawabannya iya, saya orang beriman. Lah imannya kepada siapa loh? Saya beriman, saya percaya Tuhan itu ada. Ya sama kayak setan, ya kan? Sama kayak setan. Saya percaya Tuhan itu ada. Nah, bedanya setan sama orang yang non-Kristen, kalau setan itu dia percaya Tuhan ada dan dia gemetar. Gimana dengan orang non-Kristen di Indonesia? Dia tidak, dia percaya Tuhan itu ada, tapi dia tidak takut pada Tuhan. Makanya dia nggak bisa memahami firman Tuhan dan nggak tahu sebetulnya yang Tuhan mau supaya kita harapkan apa. Sehingga nggak mungkin dia akan mendapatkan yang namanya sola fide karena imannya sendiri nggak jelas, gitu ya. Oke, next screen. Nah, apa kata Alkitab? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oh ini, coba sebentar saya salah ngetik jangan-jangan ya. Bentar ya. Oke, ini saya ketiknya salah nih. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang bukan tidak, yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi sebetulnya kalau kita punya iman, kita tuh harusnya sudah punya pengharapan. Apa sih yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah keselamatan gitu. Makasih sudah dikoreksi. Ya, yang kita harapkan adalah keselamatan itu sendiri, bukan eh, sesuatu yang lain. Ya, yang kita harapkan itu harus ada. Kalau harapannya hanya roti, begitu dikasih imannya udah nggak perlu lagi. Minta TV, dikasih TV, imannya udah nggak perlu lagi. Nah, iman yang harus kita pertahankan sampai kita mati, ya, itu adalah iman bahwa Yesus itu sudah, Tuhan itu sudah berjanji, gitu ya, bahwa kita itu akan diselamatkan asal kita berpegang terus pada iman itu. Ya, sehingga apa, iman itu adalah keyakinan apa yang akan yang dijanjikan pasti terwujud, pasti akan terwujud. Keyakinan itu harus begitu kuat, ya, karena yang berjanji itu adalah Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang bisa diyakini, dapat dipercaya. Ya walaupun pada saat ini sebetulnya apa yang diharapkan itu belum terlihat, dan saya jamin ya, kita mungkin secara kenyataan tidak akan melihat sampai mati, tetapi kita akan memiliki keyakinan bahwa kita adalah diselamatkan oleh karena kita percaya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi Yohanes 3 ayat 16 itu nyata dalam kehidupan kita. Kita mengetahui hal itu. Sehingga seorang yang sungguh beriman tidak mungkin mundur walau apapun yang terjadi. Kita bisa lihat seperti Paulus. Paulus itu sampai mati, dia tidak meninggalkan Tuhan. Dan sepanjang hidupnya dalam pelayanannya, dia itu terus dalam keadaan terpersekusi, tetapi tidak mundur. Ya, demikian juga dengan kita seharusnya seperti itu. Kita lihat cerita-cerita banyak lah yang terjadi, misalnya kayak Corrie ten Boom atau nama-nama yang lain ya. Seperti ada satu film yang saya pernah nonton, If I Perish, ya, seorang ibu Korea yang di dalam penjara dan sampai dia keluar, ya walaupun dia dalam keadaan sulit setengah mati karena imannya itu betul, imannya adalah pengharapan bahwa Tuhan memberikan keselamatan. Itu adalah satu hal penting sehingga dia tidak berhenti dari apa yang dia imani. Oke, next screen. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam tokoh Alkitab ya. Kita lihat dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya perlu bacakan ini semua karena memang penting sih ya. Oke, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru
Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Respons Yesus apa dengan cerita itu? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sebayangin nggak? Tidak menjawab Yesus. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ya, akhirnya karena Yesus tidak merespon, murid-muridnya menganggap perempuan itu mengganggu. Ya, kemudian waktu muridnya ngomong gitu, Yesus jawab apa? Dan pasti terdengar oleh perempuan itu. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, dan perempuan itu langsung mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sangat menyesakan hati nggak? Pertama waktu dia minta, didiemin sama Tuhan. Ya, begitu dia ngomong sama murid-muridnya, sampai akhirnya dia menyembah, malah dibilang roti itu buat anak-anak, artinya buat orang Israel, tidak dilempar buat anjing. Ya, tetapi perempuan itu berkata apa? Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Oke, jadi dia sangat merendahkan hati. Kemudian Yesus jawab, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar iman, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, perempuan ini cuma tahu cerita-cerita bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan, dan dia sangat percaya dan sangat yakin yang dapat menyembuhkan dia hanya Yesus. Padahal nggak pernah dijanjikan pada dia loh. Bahkan Tuhan bilang bahwa kamu itu kelompoknya anjing lah, ya kasarnya gitu ya. Jadi ngapain saya layanin kamu? Tapi kenyataannya waktu ibu asing itu datang kepada Kristus dan menyatakan bahwa dia pun remah-remah pun mau gitu ya. Artinya dia sangat yakin bahwa memang Yesuslah satu-satunya yang bisa menyelamatkan atau menyembuhkan anaknya. Maka dia itu berpengharapan yang benar dan Tuhan bekerja. Ya. Kemudian Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Ini kita tahu ya cerita ini ya tentang seorang perwira. Ya, saya nggak akan bacakan semua. Di sini saya hanya ceritain aja bahwa perwira itu punya pembantu gitu ya, tapi pembantu itu sakit hampir mati dan dia minta tolong supaya ada yang bisa menyembuhkan dia gitu ya. Dan sebetulnya dia minta tolongnya juga nggak ke Yesus tapi ke ahli Taurat gitu ya, ke ke rumah ibadat ya. Dan Tuhan mau nolong karena mereka bilang ini layak ditolong gitu ya. Tetapi dia bilang oke okay dah, dia mau pergi ya ke rumah perwira. Tapi perwira itu menyatakan apa? Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah. Jadi dia tahu persis adatnya orang Yahudi itu tidak bakalan mau pergi ke rumah orang Romawi sebetulnya. Ya, jadi sungguh dia merendahkan diri. Tetapi satu hal, dia sangat percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan dia walaupun tidak hadir. Dan dia bilang bahwa kalau eh, di sini kalau kita lihat di ayat sore ayat 8 ya, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Pada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Dan itu berarti dia menyatakan bahwa yang namanya penyakit, ya itu mah di bawah kuasa Yesus. Itu levelnya anak buah Yesus. Jadi kalau diperintah pasti beres gitu, walaupun nggak perlu datang jauh-jauh. Sehingga Yesus sendiri berkata ya di ayat 9, aku berkata kepadamu iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dia memiliki pengharapan yang sangat kuat ya dan tidak apa namanya tidak ragu walaupun dalam keadaan sebetulnya dianggap hina oleh orang Yahudi.
Karena kalau kita datang ke sana itu karena rumah orang Romawi, maka itu adalah tempat yang sebetulnya ya dalam tanda kutip menurut saya itu najis gitu ya bagi orang Yahudi. Tetapi dia tetap merendahkan diri dan justru tidak dengan sombong, nggak usah deh, gitu ya. Tapi dia tahu pengharapan dia hanya dari situ. Ya, bisa dibayangkan bahwa perwira itu begitu merendahkan diri. Dan perwira itu sebetulnya adalah orang yang menjajah Yahudi. Berarti sebetulnya bagi mereka orang Yahudi itu adalah masuknya dalam kelompok budak bagi mereka. Ya, Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh diperintah oleh Tuhan, dibilangin bahwa akan ada hujan sampai banjir menutupi bumi. Kira-kira kita bayangkan, ya, percaya nggak? Bisa nggak percaya dengan perkataan yang belum pernah terjadi sebelumnya? Sangat sulit. Apalagi bangun kapal sebesar itu di gunung, ya, butuh waktu yang bertahun-tahun. Dan itu membutuhkan ketekunan, keteguhan, keyakinan yang kuat bahwa janji atau apa yang dinyatakan oleh Tuhan itu adalah pasti terjadi. Ya, begitu pula dengan Ibrani 11 ayat 17 sampai 20. Itu adalah tentang Abraham. Ya, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ya, kita baca terus supaya kita tahu kenapa. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan berikan, kelewat ya sampai 19. Jadi Abraham itu sungguh amat percaya kepada Tuhan. Kalau dia menyatakan bahwa dia akan peroleh keturunan yang banyak, itu dipegang terus. Walaupun lucu ya, saya dapat anak udah satu, itu pun susah. Dan umur saya udah tua banget. Loh kok sekarang disuruh persembahkan? Pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Pasti Tuhan kalau dia menghendaki tetap Ishak, ya dia akan bangkitkan lagi. Jadi bukan sekedar kepercayaan lihat sesuatu, tapi dia justru apa yang dia tidak lihat. Emang dia tahu kalau si Ishak itu dipersembahkan, dibunuh, kemudian dibakar gitu, kemudian dia bisa bangkit lagi. Susah, nggak ada orang bisa percaya begitu. Belum lagi kalau misalnya oke lah ini dipersembahkan, nanti saya punya anak lagi. Nunggu umur saya 200 tahun. Kan bisa begitu. Ya, itu manusia seringkali begitu. Tapi Abraham berani dan yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah yang dapat dipercaya. Bagaimana dengan Musa di ayat 27? Ya, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, Musa itu berani keluar dari kerajaan Mesir, ya. Kemudian dia bisa juga akhirnya mendapat tugas dari Tuhan untuk bawa orang Israel keluar dari Mesir. Walaupun betul tadinya dia menolak, tetapi pada waktu dia mengerjakan itu, dia mengerjakan dengan tekun, dengan tidak takut, karena dia tahu Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang memimpin, sehingga dia yakin pasti beres, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, oke, next screen. Nah, sekarang kita baca di sini ini waktu Pak Edi khotbah di Yasti, ayat ini dibawa ya Pak Edi ya. Sebab karena kasih karunia, karena yang dibawakan Pak Edi kemarin soal gratia, gitu ya. Saya melengkapi soal fide. Ya, kalau kita lihat sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia itu memang sudah disediakan oleh Tuhan, gitu ya.
Tetapi itu harus dijaga dengan iman percaya bahwa memang kasih karunia itu sudah ada. Ya, memang kasih karunia itu sudah ada dan memang disediakan bagi kita walaupun kita belum melihat. Berapa lama? Ya, sepanjang kita hidup. Lama nggak? Kalau dibandingin dengan lamanya Abraham, jauh lebih lama Abraham sebetulnya. Ya, dan kita sebetulnya hanya menunggu sampai waktunya kita dipanggil Tuhan atau sampai pada waktunya akhir zaman. Ya, dan nggak lama lagi itu sebetulnya. Tetapi itulah janji Tuhan. Kita akan diselamatkan kalau kita pegang terus bahwa kasih karunia itu memang sudah tersedia buat kita. Ya, ini lanjutannya itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah ya, kata karunia. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, di sini kita harus punya iman. Artinya apa? Loh, saya nggak mengerjakan apa-apa kok saya bisa dapat keselamatan. Saya tidak melakukan apa-apa kok dapat kasih karunia. Ya, apa sih usaha yang bisa saya lakukan supaya saya bisa selamat? Nggak ada. Saya kalau nggak pernah mengerjakan membuat sepeda misalnya, saya nggak pernah mengharapkan dapat sepeda. Kalau saya nggak pernah mencoba untuk membuat apa buku gitu ya, saya tidak mengharapkan buku itu bakal ada. Nah ini kasih karunia. Saya tidak pernah melakukan atau membuat sesuatu, tetapi saya percaya sepanjang hidup saya bahwa kasih karunia itu sudah disediakan oleh Tuhan. Walaupun Tuhan sendiri nggak kelihatan, tetapi kasih karunia-Nya pasti ada. Dan kita pasti selamatkan. Asal kita pegang terus iman itu. Ya, oke, next screen. Tetapi kita harus tahu bahwa yang namanya iman itu harus ada buktinya. Ya, jangan mengira bahwa oh saya beriman, saya percaya Yesus itu ada dan dia juru selamat. Setan juga percaya nggak? Percaya. Ya, kalau cuma sampai level situ. Padahal bukti bahwa kita beriman, bahwa kita benar-benar percaya itu butuh waktu. Ya, jadi dari sisi waktu itu kita bisa lihat sebetulnya dan kita dikasih kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa kita memang sungguh beriman ya dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9 ya. Ini kalau saya baca semua lebih baik saya pilih deh ya. Pengharapan kita adalah menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Dan itu sudah tersimpan di sorga bagi kamu. Percaya nggak? Ya. Dan kita ya untuk bisa punya iman dan percaya itu kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Melalui apa? Ya melalui iman. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ya oleh sebab itu kita harus bergembira. Ya, bergembira walaupun kita menghadapi duka cita dan berbagai-bagai pencobaan. Ya, dan kalau kita baca di ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Benar gak iman kamu murni? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, itu sebagian yang saya baca. Jadi memang kita harus tidak gentar, tetap bersukacita walaupun menghadapi pencobaan, dan kita tetap teguh ya memegang janji yang ternyata tidak diberikan di kantong kita sekarang, tidak diberikan ke tangan kita sekarang, tapi disimpannya di sorga dan baru kita dapat pada akhir zaman. Ya, Yakobus 2 ayat 19 sampai 22. Ya, ini tadi kita udah baca ya tentang setan. Ya, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya, jadi percaya, iman itu bukan sekedar percaya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?
Bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi selama kita menanti, kita bukan diam aja. Kita tidak diam aja. Tapi kita bisa lihat dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Sikap kita terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Itu sebetulnya adalah satu ukuran. Bukan supaya orang ngukur kita, tetapi supaya kita bisa ngukur diri kita sendiri. Sebetulnya kita ini memiliki iman yang murni apa enggak? Apakah kita ini memiliki iman yang teguh apa enggak? Apakah iman ini kosong atau enggak? Kita sendiri mengevaluasi diri kita sendiri supaya kita memiliki bukti beriman dan kita yakin sungguh-sungguh bahwa pada akhirnya, oke, iman itulah yang sungguh akan menyelamatkan kita. Ya, oke, next script. Nah, sekarang ini adalah petunjuk bagaimana memperoleh dan mempertahankan iman. Ya, ini menjadi sangat penting karena kita perlu tahu juga yang ini. Supaya sampai di waktu akhirnya kita memang sungguh-sungguh memperoleh keselamatan. Yudas 1 ayat 20 sampai 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi kita harus membangun dan memelihara diri dalam kasih Allah. Ya, salah satu membangun dan memelihara diri dalam kasih Allah itu saat ini kita sedang lakukan. Hidup dalam persekutuan, hidup dalam apa namanya, menjaga supaya diri kita tetap hidup di dalam kasih Allah. Ya, ini salah satu caranya adalah ikut fellowship karena kita akan dapat kesempatan untuk saling mendukung, saling memelihara, saling mengasihi sehingga kita juga saling kuatkan iman kita. Ya, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bacaan ini sebetulnya mendorong saya, ya, Tuhan mengingatkan saya untuk senantiasa merenungkan kitab suci. Dan saya juga memikirkan anggota keluarga saya. Oleh sebab itu, walaupun anak-anak saya sudah besar-besar ya, atau dalam tanda kutip tua gitu ya, mereka tetap saya ajak untuk apa, berfamily altar di tempat saya di rumah. Jadi setiap hari Minggu jam 8 mereka datang, kita renungan kitab suci sama-sama. Karena kita harus tetap teguh, tetap tekun mempelajari firman. Ya, itu adalah satu hal yang sungguh amat penting. Karena saya bilang kepada mereka juga, umur saya tidak panjang, gitu ya. Belum tentu saya sama kalian akan apa namanya, cukup waktu untuk mengajar terus sampai kalian datang menghadap Tuhan. Itu bukan belum tentu artinya kemungkinan besar enggak gitu ya. Tetapi yang paling penting kita harus membiasakan diri ya, membiasakan diri untuk senantiasa merenungkan kitab suci karena itu penting. Karena itulah yang memelihara dan mempertahankan iman kita. Ya. Oke, Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah, kalau kita belajar dari Paulus, ya Paulus itu tekun nggak? Sangat. Paulus itu teguh nggak? Luar biasa. Hidupnya sulit nggak? Sangat. Tetapi pengharapannya pupus nggak? Tidak pernah.
Itu yang menyebabkan dia senantiasa bersukacita walaupun apapun yang dihadapi, dan dia mempertahankan iman. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita berakar dan bersyukur. Oke, kayaknya masih ada screen lagi nggak? Sepertinya habis ya. Iya, betul. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini, dan saya berdoa supaya kita semua memperoleh kasih karunia Tuhan, sudah memiliki pengharapan yang pasti, sudah memiliki kasih karunia yang disediakan Tuhan di sorga, maka kita harus tetap teguh bahwa kasih karunia yang Tuhan sediakan itu pasti akan diberikan kepada kita pada waktunya. Amin. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Pak Yoke untuk firman Tuhan hari ini yang menguatkan iman kita semakin hari semakin bertumbuh dan berakar. Saya ada sedikit kesaksian bahwa saya terus berdoa agar iman saya semakin hari semakin dikuatkan, karena saya dari latar belakang dari keluarga-keluarga yang saudara saya ada 14 orang yang berbeda iman, tapi saya bersyukur hanya saya sendiri yang imannya berbeda dari mereka, tapi saya terus berdoa agar Tuhan menguatkan iman saya agar tetap percaya. Makasih Pak Yoke. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa kami boleh belajar mengenai firman-Mu. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kasih karuniamu Tuhan sudah Engkau sediakan bagi kami di sorga. Dan kami Tuhan, berilah kami kekuatan, berilah kami kemampuan, berilah kami keyakinan yang teguh bahwa apa yang sudah Engkau sediakan bagi kami Tuhan, sungguh akan kami peroleh. Dan kami yakin Tuhan bahwa itu semua adalah janji daripadamu, Tuhan Allah kami yang hidup, Tuhan Allah kami yang memegang teguh janjinya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami boleh melakukan segala kehidupan kami dengan senantiasa memelihara hidup kami di dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Terima kasih Pak Yoke. Terima kasih Pak Yoke. Berkati. Ya. Kita naikkan pujian Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian
sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa yang... Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pagi hari ini, hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan, pikirkan, katakan, dan lakukan di dalam kehidupan kami. Semuanya menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Siapapun kami ya Tuhan, berkati dengan berkat terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, tidak terima kasih.